Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti materi yang saya sampaikan bisa anak-anak terima dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa, persilahkan. Berdoa cukup, silakan. Anak-anak semua mempersiapkan alat belajarnya mulai dari buku catatan, LKS, ballpoint dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Nah, apa sih itu ekonomi? Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu sangat penting ya bagi kita, sehingga kita harus mempelajarinya. Karena apa? Dari kita bangun tidur sampai kembali tidur lagi itu kita melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Contoh, mulai bangun tidur kita minum air. Nah, air itu pastikan kita beli, entah itu dari pembelian pam atau entah itu dari beli dari suatu produk tertentu. Nah, itu juga merupakan suatu kegiatan ekonomi. Lanjut, ketika kalian mau berangkat sekolah, kalian mendapatkan uang saku. Nah, dalam mengalokasikan atau menggunakan uang saku tersebut, kalau kalian tidak menggunakan ilmu ekonomi, tentunya uang saku tersebut itu akan terbuang sia-sia atau habis, tidak bermanfaat. Nah, di sini itulah peran pentingnya suatu ilmu ekonomi, yaitu bagaimana cara kita memanage, mengatur, mengalokasikan dana atau uang yang cukup terbatas dengan kebutuhan yang sangat banyak, sehingga kita nanti bijak dalam mengelola atau mengeluarkan uang tersebut. Nah, ekonomi itu berasal dari kata ekos dan nomos. Ekos yang berarti rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Sehingga secara bahasa ilmu ekonomi adalah suatu tindakan mengatur keuangan rumah tangga. Di sini rumah tangga maksudnya itu adalah bisa pribadi, perusahaan maupun negara. Terus pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli di dalam LKS kalian halaman 5 itu banyak sekali pengertian ilmu ekonomi dari beberapa ahli. Ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, secara umum dari beberapa pengertian ilmu ekonomi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi atau pembelajaran tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, menentukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang maupun dana dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas. Komoditas maksudnya di sini bisa barang, bisa jasa, terus kemudian dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini maupun di masa yang akan datang, baik pada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Bisa dicatat ya pengertian ekonomi secara umum. Terus kemudian lanjut, sebelum itu ilmu ekonomi itu dibagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, kemudian teori ekonomi, yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Apa sih itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi berdasarkan fakta dalam perekonomian sekarang ini. Jadi ilmu deskriptif itu menggambarkan bagaimana situasi ekonomi yang terjadi sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif. Nah, untuk saat ini di era pandemi COVID-19, gimana keadaan ekonomi kita? Gimana ekonomi deskriptif dalam negara kita? Tentunya ekonomi sangat menurun pertumbuhan ekonominya ya. Kenapa?
Karena apa itu? Beberapa perusahaan atau kegiatan ekonomi itu semuanya terhambat karena pandemik ini. Nah, itu bisa dijelaskan dalam pembagian ilmu ekonomi deskriptif, yaitu yang menjelaskan atau menggambarkan keadaan ekonomi secara faktual pada era sekarang ini, apa era terbaru. Kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan teori yang menjelaskan dan merumuskan pengertian hubungan sebab akibat serta menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Nah, dalam teori ekonomi ini dibagi menjadi dua. Ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Jangan sampai lupa, bisa dicatat bahwa teori ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Nah, apa itu Pak teori ekonomi mikro? Nah, teori mikro disebut juga dengan istilah teori harga. Merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mementingkan atau menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Nah, ini dalam teori ilmu ekonomi mikro ini ruang lingkupnya lebih kecil, belum melebar ke berbangsa atau bernegara, bahkan ke masyarakat luar negeri. Masih di rumah tangga keluarga, perusahaan atau pasar secara lingkup kecil. Kemudian untuk teori ekonomi makro, tentu saja makro itu yang artinya lebih luas. Nah, apa itu teori makro? Teori makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan atau mementingkan pembahasan mengenai perekonomian secara global atau lebih menyeluruh. Tadi sudah saya sempat singgung mengenai berbangsa atau bernegara maupun masyarakat luar negeri. Nah, teori ekonomi makro membahas mengenai keseluruhan semua perilaku rumah tangga, mencakup rumah tangga keluarga, perusahaan, pasar, negara, maupun masyarakat luar negeri. Nah, kemudian pembagian ilmu ekonomi yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu pihak, baik itu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan maupun negara. Nah, ekonomi terapan di sini merupakan strategi yang dapat dirumuskan oleh rumah tangga tersebut, baik itu keluarga, perusahaan maupun negara, untuk menghadapi masalah ekonomi yang terjadi saat ini, sehingga rumah tangga tersebut bisa keluar bahkan menuju ekonomi yang lebih baik. Terus kemudian yang ketiga itu peran dan manfaat ketika kita mempelajari ilmu ekonomi. Tentunya ketika kita mempelajari ilmu ekonomi banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Contoh simpelnya sajalah, ketika kita berbekal ilmu ekonomi, kita lebih bijak dalam menentukan mana yang namanya kebutuhan dengan mana yang namanya keinginan. Contoh, ketika kita berangkat ke sekolah, kita mendapatkan uang saku 10.000. Nah, seorang pelajar atau anak sekolah itu kebutuhannya apa? Yang pertama pasti untuk jajan atau sarapan makan siang. Yang kedua untuk beli bolpen. Ketiga untuk membeli buku atau tip X. Nah, itu merupakan kebutuhan. Sedangkan keinginan dari anak sekolah itu kan bermacam-macam. Mainan lah, alat-alat mainan, atau untuk cewek perhiasan, bukan berarti emas, perhiasan bisa aja gelang yang dari tali atau cincin yang dari monel. Itu kan bukan kebutuhan namun keinginan. Tentunya dengan dana yang terbatas 10.000 itu kita tidak bisa memenuhi itu semua, baik kebutuhan maupun keinginan. Nah, dengan ilmu ekonomi kita nanti bisa mengalokasikan mana kebutuhan yang bisa dipenuhi dan mana keinginan yang bisa kita dapatkan. Nah,
dalam pemenuhan kebutuhan tersebut itu ada nanti yang pemenuhan kebutuhan di masa kini ataupun masa mendatang. Untuk kebutuhan masa kini itu harus kita penuhi. Jika tidak akan berdampak kepada keberlangsungan hidup kita. Atau contoh simpelnya ketika seorang pelajar kebutuhan saat ini itu apa? Ya buku sama pulpen. Ketika itu tidak terpenuhi, maka kegiatan pembelajaran atau keberlangsungan pembelajaran tersebut pasti akan terganggu karena tidak terpenuhi. Contoh simpelnya seperti itu. Lanjut. Setelah kita mempelajari ilmu ekonomi dan mendapatkan manfaatnya, tentu dalam perjalanannya kita mendapatkan yang namanya masalah. Nah, di dalam ekonomi, masalah intinya apa? Yaitu kelangkaan atau yang sering disebut dengan scarcity. Nah, scarcity itu apa? Bisa dicatat ya. Scarcity itu merupakan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang sangat banyak dengan keterbatasan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini sumber daya bisa berupa dua, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, kebutuhan kita tahu, kebutuhan kita sendiri itu pasti banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak diimbangi dengan yang namanya alat pemuas kebutuhan atau sumber daya itu tadi. Sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan atau yang sering disebut dengan scarcity. Nah, oke. Dalam inti masalah ekonomi atau scarcity ini kita akan membahas yang pertama, yaitu kebutuhan manusia. Tadi sempat saya singgung, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Tadi sudah saya singgung bahwa kebutuhan jika tidak terpenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidup atau kegiatan orang tersebut. Kemudian sebelum lanjut ke kebutuhan manusia, ini saya lupa menjelaskan bahwa penyebab dari kelangkaan yang pertama yaitu tadi sudah saya singgung, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Ini berarti sumber daya alam. Tentunya sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak. Jika sumber daya alam itu kita gunakan terus-menerus setiap hari, dampaknya apa? Pasti akan berkurang dan akan semakin susah untuk didapatkan. Padahal kebutuhan kita setiap hari itu tidak berkurang, malah semakin bertambah seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab kita. Untuk di era sekarang ini atau pandemik, kemarin baru-baru ini terjadi juga yang namanya kelangkaan atau keterbatasan. Bisa tahu apa ya? Ya, apa itu? Obat-obatan. Nah, masker juga dulu sempat langka, susah dicari, harganya sampai melambung tinggi, bahkan ratusan ribu untuk masker satu dosnya. Obat juga terjadi suatu kelangkaan. Nah, itu karena apa? Karena yang membutuhkan itu semakin banyak dan sumber dayanya itu terbatas. Maka terjadilah kelangkaan. Kemudian yang berikutnya, penyebab berikutnya, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tentu saja ketika kita semakin tinggi mobilitas, semakin tinggi aktivitas kita, pastinya akan berdampak kepada kerusakan alam. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika sudah ada sumber daya alamnya, tapi kita tidak mempunyai skill atau kemampuan untuk mengolahnya, tentu saja itu akan menjadi sumber daya yang terbuang. Maka dari itu, inilah tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa mengolah sumber daya yang ada di negara kita. Kita tahu bahwa di negara kita sumber daya alam itu sangat melimpah, cuma kita itu masih terbatas dalam memaksimalkan sumber daya tersebut. Kemudian penyebab yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyedia sarana kebutuhan. Tadi mobilitas kita, kegiatan kita semakin hari tidak semakin berkurang, justru semakin bertambah. Namun sarananya itu masih tetap.
Jadi terjadilah yang namanya kelangkaan, rebutan dalam penggunaan sarana tersebut. Lanjut. Nah, ini untuk apa itu poin C, menentukan pilihan yang tepat atau pemilihan kebutuhan itu kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan tadi ya yang mengenai kebutuhan manusia. Tadi sudah saya jelaskan sedikit pengertiannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada 4. Yang pertama, lingkungan. Jelas ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contoh, orang yang hidup di gunung dengan orang yang hidup di dataran rendah seperti di daerah Undaan ini pasti kebutuhannya berbeda. Mulai dari baju yang dipakai, orang yang di daerah pegunungan atau dataran tinggi itu membutuhkan baju yang lebih tebal dibandingkan kita yang berada di dataran rendah. Kemudian agama, jelas agama menjadi faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan manusia. Mulai dari perayaan hari rayanya juga beda, kebutuhan yang dibutuhkan ketika hari raya juga beda. Kemudian adat istiadat, tentu dari berbagai daerah atau berbagai suku itu mempunyai adat istiadatnya sendiri. Contohnya di Kudus itu adat istiadatnya ketika mau puasa itu kan ada yang namanya dandangan. Nah itu kan pasti ada serangkaian kegiatan. Beda dengan yang ada di Demak. Kalau di Demak itu kan namanya buyaran. Itu juga kegiatan dan dana maupun pemenuh kebutuhannya juga pasti berbeda. Kemudian peradaban. Maksudnya peradaban di sini itu situasi ya, situasi dulu sama situasi sekarang itu pasti sangat beda. Sekarang ini sudah masuk di ekonomi era 4.0 atau 4.0 yang apa-apa serba digitalisasi. Mulai dari uang, dulu uang kan hanya berbentuk fisik, uang kertas, uang logam. Sekarang ada yang namanya uang digital. Kita bisa bertransaksi dari rumah sambil rebahan menggunakan uang digital tersebut. Terus kemudian masuk ke jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang kedua berdasarkan subjeknya. Yang ketiga berdasarkan waktu. Dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Nah ini tugas kalian. Silakan buat resume materi semenarik mungkin mengenai jenis-jenis kebutuhan. Berikan contohnya masing-masing 3 dari jenis-jenis kebutuhan tersebut. Kemudian nanti dikirimkan melalui email saya. Email saya yaitu mjauharulfanani@gmail.com atau bisa melalui WA saya di nomor 081 226 182 003. Silakan kerjakan di buku catatan kalian, difoto, kemudian dikirim. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.